Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2006 yang berjudul Cashback. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang mampu menghentikan waktu dan menggunakan kekuatannya itu untuk melakukan hal-hal yang dia senangi, juga melakukan enak-enak pada gadis yang dia sukai. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ke depan adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak suka dengan spoiler, silakan skip video ini dan tonton filmnya terlebih dahulu. Namun jika kalian tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa, pakai handsetnya, kunci rapat pintu kamarnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Ben Wellis sedang bertengkar dengan kasihnya yang bernama Susie. Susie marah kepada Ben dikarenakan Ben memutuskan Susie dengan alasan bahwa Ben tidak mampu membahagiakan kekasihnya itu. Setelah beberapa minggu, akhirnya Susie memiliki kasih baru yang bernama Steve Janken. Ben yang melihat mantan kasihnya itu kemudian merasa sakit hati saat melihat Susie sedang bersama orang lain. Ben yang terlihat murung kemudian dihibur oleh teman dari kecilnya yang bernama Sean. Sean di sini memberikan saran kepada Ben untuk mencari kekasih baru agar hatinya menjadi baik kembali. Ben yang belum bisa melupakan Susie, kemudian malam itu dia menelepon mantan kekasihnya ini, lalu meminta maaf dan mengajaknya untuk balikan. Namun ternyata di sini Susie menolak ajakan Ben. Dia beralasan bahwa sekarang dia telah memiliki kekasih baru, yaitu Steve. Ben kemudian bertanya kepada Susie apakah setelah dia bersama dengan Steve, dia sudah pernah tidur bersama kekasih barunya itu. Susie kemudian mengiyakan pertanyaan Ben ini. Ben yang mendengarnya semakin kecewa dan sakit hati saat membayangkan mantan kekasihnya ini telah tidur dengan kasih barunya. Ben yang masih memikirkan Susie lalu mengambil foto-foto kenangan bersama Susie dan berusaha untuk membakarnya. Namun, Ben di sini sepertinya tidak tega bila harus membakar foto-foto kenangan bersama mantan kekasihnya itu. Sejak kejadian malam itu, Ben lalu tidak pernah bisa tidur. Dia terus memikirkan Susie hingga membuatnya frustasi dan tidak bisa tidur selama 24 jam. 1 minggu kemudian, Ben terlihat sedang berbelanja di sebuah supermarket. Dia kemudian melihat bahwa supermarket ini sedang mencari karyawan untuk shift malam. Ben kemudian mencoba melamar pekerjaan itu. Dia berpikir bahwa jika dia memiliki kesibukan, dia akan sembuh dan tidak memikirkan Susie kembali. Tidak disangka ternyata manajer dari supermarket itu sangat menyukai lamaran Ben. Dia kemudian menerima Ben untuk bekerja di supermarketnya ini. Setelah Ben mulai bekerja di supermarket itu, dia memiliki rekan kerja yang berjumlah 4 orang. Mereka adalah Sharon Pinte sebagai kasir, Barry Brackman, Matt Stephen, dan Brian. Setelah beberapa waktu, Ben ternyata sudah tidak tidur selama lebih dari 2 minggu. Kemudian, dia merasakan bahwa waktu di sekitarnya berputar dengan sangat cepat. Kemudian mulai melambat dan lalu berhenti. Ben kemudian melihat di sekelilingnya, terlihat semua orang berhenti bergerak dan hanya Ben sendiri yang bisa bergerak bebas. Ben yang seorang seniman begitu sangat mengagumi tubuh wanita. Ben lalu menggunakan waktu yang berhenti itu untuk melukis setiap lekuk wanita yang berada di supermarket ini. Setelah puas melukis tubuh wanita di supermarket itu, Ben lalu menggerakkan tangannya kembali dan waktu di sekitarnya pun berjalan normal seperti semula. Keesokan harinya, Ben yang bekerja seperti biasa lalu dijaili oleh teman-temannya dengan dipelorotkan celananya. Sharon yang melihat kejadian itu hanya tersenyum kepada Ben. Saat di ruang ganti, Ben kemudian mencoba mendekati Sharon dan bertanya, kenapa dia buru-buru sekali ingin pulang. Lalu dijawab oleh Sharon bahwa dia telah bertukar shift minggu lalu dan dia masuk siang untuk kali ini. Saat Sharon ingin pergi, Ben kemudian mencoba untuk menghentikan waktu kembali. Namun, terlihat di sini Ben ternyata tidak mampu dan hanya memperlambat waktu saja. Setelah Sharon pergi, Ben kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Terlihat Barry dan Matt yang bersembunyi di balik tisu-tisu lalu menjahili Ben kembali. Matt kemudian bilang kepada Ben bahwa nanti malam dia akan pergi bersama Sharon dan mengajaknya enak-enak bersamanya. Ben yang mendengar itu lalu pergi dan meninggalkan mereka. Dia berpikir kenapa setiap orang yang dia sukai telah menjadi milik orang lain yang membuatnya sakit hati kembali. Keesokan harinya di ruang ganti, Ben yang sedang bersama Barry kemudian melihat Matt yang datang ke ruangan itu. Barry kemudian bertanya kepada Matt bagaimana kencangnya semalam bersama Sharon.
Matt lalu menjawab bahwa Sharon sangat menyukai dirinya dan mereka melakukan enak-enak dengan sangat lancar. Ben yang mendengar itu kemudian terlihat sangat kesal. Lalu datanglah manajer supermarket ke ruang ganti mereka dan mengatakan bahwa akan ada pertandingan futsal dengan cabang lain dari supermarket itu. Di malam yang telah ditentukan, pertandingan futsal pun dimulai. Saat Matt sedang menendang bola dan mengenai wajah manajernya, Ben lalu menghentikan waktu kembali. Terlihat tim Ben kalah telak dengan skor 26-0. Ben kemudian berjalan keluar dan mengambil minuman. Saat dia hendak minum, tiba-tiba Ben mendengar sesuatu yang membuatnya kaget. Mengingat Ben telah menghentikan waktu dan tidak mungkin ada suara atau orang lain yang bisa bergerak bebas selain dirinya. Ben lalu memeriksanya dan ternyata ada orang lain selain dirinya yang mampu menghentikan waktu seperti apa yang telah dilakukan Ben. Ben lalu kembali ke lapangan futsal. Dia lalu menggerakkan jarinya kembali dan waktu pun kembali normal seperti tadi lagi. Akibat tendangan Matt yang mengenai wajah sang manajer membuat hidung manajer itu patah dan mengeluarkan banyak darah. Matt lalu bergegas mengantarkan manajernya itu ke rumah sakit dan meminta Ben untuk mengantarkan Sharon pulang. Di perjalanan pulang, Ben lalu mengajak Sharon untuk mampir di sebuah kafe. Di sini, Ben memberanikan diri bertanya kepada Sharon bagaimana malamnya Sharon kemarin saat berkencan dengan Matt. Mendengar pertanyaan Ben itu, Sharon lalu membantahnya dan berkata mereka kemarin hanya pergi sebagai teman dan tidak lebih dari itu. Ben yang mendengar itu lalu terlihat sangat senang setelah mengetahui bahwa Sharon tidak memiliki seorang kekasih. Kemudian mereka saling berbagi cerita tentang masa lalu dan juga masa depan mereka nanti. Ben lalu mengatakan dia ingin menjadi seorang pelukis yang terkenal. Sharon yang menyukai lukisan lalu kagum dengan kata-kata dari Ben itu. Dia lalu berkata kepada Ben bahwa suatu saat nanti dia ingin memiliki pasangan seorang pelukis yang menurutnya memiliki keindahan tersendiri dan sangat romantis. Setelah malam mulai larut dan obrolan mereka yang panjang tadi, kemudian Ben mengantarkan Sharon pulang. Keesokan harinya, manajer supermarket ini kemudian memanggil semua karyawan yang bekerja di supermarketnya. Dia berencana mengundang mereka semua untuk datang ke acara ulang tahunnya termasuk Ben. Sharon kemudian mengajak Ben untuk menjadi pasangannya di acara ulang tahun manajernya tadi. Dan Ben pun mengiyakan ajakan dari Sharon itu. Waktu berlalu begitu cepat dan ternyata Ben sudah 4 minggu ini tidak pernah tidur. Seperti biasa, Ben menghentikan waktu di supermarket tempatnya bekerja. Saat ini, Ben terlihat melukis Sharon hingga ratusan kali tanpa memperdulikan orang lain untuk dia lukis. Saat di ruang ganti, Sharon yang ingin pulang mengatakan kepada Ben untuk menjemputnya dan pergi berpasangan ke acara ulang tahun manajernya itu. Lalu sebelum pergi, Sharon mencium Ben. Seketika itu pun, Ben merasa ada perubahan yang aneh terjadi pada dirinya. Dia merasa kutukan tidurnya telah hilang saat Sharon menciumnya tadi. Ternyata memang benar, Ben yang sudah kembali kamarnya terlihat bisa tidur dengan sangat nyenyak kembali. Saat Ben sedang terlelap, tiba-tiba dia dikagetkan dengan telepon yang berbunyi. Dia lalu mengangkat telepon itu dan ternyata itu adalah ulah Matt Danbury yang sedang mengerjainya. Matt berpura-pura sebagai petugas dari sebuah galeri lukisan. Dia meminta kepada Ben untuk datang ke galerinya Senin depan. Malam ulang tahun manajernya pun tiba. Ben terlihat sedang menjemput Sharon sambil berkata bahwa ada sebuah galeri lukisan di kota itu yang tertarik dengan lukisannya. Sharon yang mendengar itu kemudian terlihat senang dengan apa yang dikatakan oleh Ben. Sampainya di ulang tahun manajernya, Ben dikagetkan dengan Susie, mantan kekasihnya yang berada di pesta ulang tahun ini. Susie ternyata adalah saudara dari manajer Ben yang sedang mengadakan pesta ini. Pesta ini berjalan sangat meriah. Ben yang sedang mengantri ke kamar kecil kemudian didekati oleh Susie yang berkata bahwa dia sangat menyesal dan ingin kembali kepada Ben. Ben di sini terlihat sangat bingung mengingat dia telah bersama Sharon, namun di sisi lain Ben masih memiliki perasaan kepada Susie. Tiba-tiba Susie mencium Ben. Sharon yang melihat kejadian itu lalu bergegas pergi dari pesta ulang tahun manajernya ini. Ben yang mengetahui itu kemudian menghentikan waktu kembali dan dia lalu menghampiri Sharon, kemudian berpikir bagaimana cara untuk meyakinkan Sharon bahwa dia hanya ingin bersamanya.
Ben kemudian ingat dengan lukisan Sharon yang tempo hari dia lukis. Dia berpikir akan memajang lukisan Sharon di galeri yang menghubunginya kemarin. Lalu mengundang Sharon ke galeri itu untuk meyakinkan Sharon bahwa dia hanya menginginkannya. Setelah mendapatkan cara untuk meyakinkan Sharon, Ben lalu menjalankan waktu kembali. Setelah pesta selesai, Ben lalu mendatangi rumah Sharon untuk menjelaskan tentang Susie tadi. Namun Sharon yang sedang emosi terlihat sangat marah sekali kepada Ben. Ben kemudian meninggalkan rumah Sharon dengan perasaan yang sangat hancur dan kacau. Setelah berpisah dengan Sharon, Ben kembali mendapati dirinya kesulitan kembali untuk tidur nyenyak seperti saat dirinya berpisah dengan Susie dulu. Beberapa waktu kemudian datanglah Ben ke galeri lukisan Alex Sprout yang tempo hari meneleponnya dan meminta Ben untuk datang ke sana. Di sini Alex mengaku bahwa dia sama sekali tidak pernah menelepon Ben juga membuat janji dengannya. Ben kemudian sadar bahwa ada yang sedang mengerjainya. Alex yang melihat kekecewaan dari wajah Ben lalu meminta lukisan Ben dan ternyata Alex begitu sangat menyukai lukisan dari Ben itu. Alex kemudian meminta Ben untuk membuat janji dengannya untuk menampilkan lukisan ini di galeri miliknya. Ben pun terlihat senang, kemudian dia mengirim undangan kepada Sharon untuk datang ke galeri tersebut. Di hari pameran yang telah ditentukan, terlihat ramai sekali orang-orang yang datang ke galeri milik Alex ini untuk menikmati hasil karya dari Ben. Ben terlihat berdiri di tengah ruangan sambil menunggu kedatangan Sharon ke pameran ini. Sharon yang telah datang kemudian kaget dan terkesima karena dia melihat lukisan dirinya terpampang sangat banyak sekali di galeri itu. Dia terlihat sangat senang lalu menghampiri Ben yang telah menunggunya dari tadi. Ben kemudian mencoba menjelaskan tentang hubungannya dengan Susie. Namun, Sharon menghentikannya dan berkata bahwa semua yang ada di galeri ini telah menjelaskan semuanya dari maksud Ben itu. Ben lalu berkata kepada Sharon, "Apakah kau percaya padaku?" Kemudian Ben mencium Sharon dan waktu pun berhenti kembali. Ben lalu mengajak Sharon keluar dari galeri itu dan menikmati hujan salju di tengah waktu yang sedang berhenti ini. Kemudian mereka pun hidup bahagia bersama dan film ini pun usai. Dalam film ini mengajarkan kita bahwa mengenang tentang masa lalu itu sebenarnya boleh-boleh saja. Namun, alangkah baiknya kita tidak terlalu berlarut-larut dalam memikirkan masa lalu yang telah pergi. Karena lebih baik kita menata masa depan kita dengan sesuatu yang positif untuk mencapai kesuksesan dan jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran yang berharga dalam hidup kita. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua yang ingin film favoritnya diceritakan di channel ini, kalian bisa meninggalkan komentar kalian di bawah video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.